Lukas 4 ayat 19. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi di ibadah online GBI Karya Allah. Saya senang sekali bisa berjumpa kembali. Kita sama-sama kita memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Walaupun kita terpisah jarak dan waktu, tapi Tuhan kita tidak pernah terbatas. Kita mulai ibadah kita mau sama-sama tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu. Kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, semuanya karena anugerah-Mu yang luar biasa. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Semua karena kasih setia-Mu. Bapa, kalau saat ini kami tidak bersama-sama Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Kau tetap ada di tengah-tengah kami. Beracaralah Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Kau adalah Allah yang terbaik. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau selalu mencukupkan apa yang kami perlukan Tuhan. Kasih setia-Mu selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Yuk sama-sama saya ajak kita semuanya bersuka cita dalam Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan kemenangan buat kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, dapat lindungan dan pengharapan. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang damai, biasa berkerang meranti kita. Muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Sama-sama kita teriakan. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Para
bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, dan perlindungan dan pengharapan, ya perlindungan dan pengharapan, ya perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Param pam. Yes, beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Kita yakin dan percaya hanya Dia yang sanggup memberikan kita kemenangan. Haleluya. Sama-sama kita tundukkan kepala kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mengucap syukur atas kebaikan-Nya selama ini. Dia masih menyertai kita. Dia Allah tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dia tetap mengasihi kita bagaimanapun keadaan kondisi kita. Dia tahu apa yang kita perlukan. Dia mengerti apa yang kita rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur karena Kau telah memilih kami. Kau yang selalu ada buat kami. Haleluya Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku
Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Kau memerhatikan kami. Kau yang selalu menjaga kami. Kau yang selalu menganggap kami sebagai biji mata-Mu Tuhan. Yang Kau jaga, kami berharga di mata-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu. Kami meninggikan Kau Tuhan. Ku bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur Ku punya Tuhan yang seperti diri-Mu. Inilah ungkapan hati kami Tuhan. Bersyukur Glory, glory, Kau glory. selalu ada untuk menguatkanku. Ku punya Tuhan yang sanggup menolong hidupku. Ku bersyukur Tuhan, Kaulah ku bersyukur. Ku punya Tuhan yang seperti diri-Mu. Ku bersyukur Kau selalu ada Bukalah hati setiap anak-anak-Mu maupun tua maupun muda maupun remaja kami merindu dengan sabda-Mu. Minggu ini Engkau beri kami kesehatan, masih beri kesempatan supaya kami datang ke rumah Tuhan untuk mendengar sabda. Berilah hikmat marifat pada hamba-Mu, supaya firman-Mu terbuka dalam setiap
pada setiap anakmu. Ya, buka hati mereka, pikiran mereka, supaya mereka punya kerinduan dalam mendengar sabdamu. Kami serahkan ibadah di tempat ini, Engkau kuduskan, Engkau sucikan. Kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sekarang kita akan bicara tema tentang bagaimana hidup supaya tetap bersuka cita. Kalau Filipi 1 ayat 25, Paulus katakan dia akan tinggal pada jemaatnya bersama-sama dengan jemaatnya. Dia akan membawa supaya jemaatnya makin maju, makin bersuka cita dalam iman. Kalau kita bergaul sama orang yang mengeluh, datangnya mengeluh. Kita bergaul sama orang sakit-sakitan, datangnya kita sakit. Kita bergaul sama orang yang punya kehidupan semangat, datang kita semangat. Hari-hari ini banyak orang kehilangan sukacita. Karena peliknya masalah yang dialaminya. Terutama COVID-19 ini. Banyak yang tidak bisa buka toko. Banyak toko-toko pada tutup. Pabrik-pabrik tidak produksi. Banyak yang kreditnya macet. Tidak bisa bayar. Ada yang berkata, bagaimana saya bisa bersuka cita, Pak? Penghasilan saya pas-pasan. Sedang saya biaya hidup sekolah anak-anak mahal. Bagaimana saya bisa suka cita, Pak? Saya tinggal di kos-kos ukuran 5S. Oh, ukuran 5S. 5S sangat sempit sekali sampai sumpek. Itu 5S. Ya. Sangat sempit sekali, sangat sumpek. 5S. Tapi saya bisa suka cita. Bagaimana saya bisa suka cita, Pak? Usia saya udah 30. Sampai sekarang belum punya jodoh. Seringkali keadaan dan situasi yang ada begitu mempengaruhi kondisi kehidupan kita. Mempengaruhkan hati kita. Sebaliknya, ada orang yang punya uang banyak tinggal di kawasan elit. Tapi hatinya tetap tidak ada sukacita. Selalu saja hatinya ada rasanya was-was atau khawatir. Uangnya banyak simpan di bank, takutnya banknya kolip. Simpan di rumah, takut kebakaran atau perampok datang. Sampai mereka minum obat tidur. Karena gak bisa tidur. Kadang sampai parah lagi minum obat terlarang. Untuk menenangkan jiwanya. Juga sering dengar orang kaya bunuh diri. Udah kaya tapi mau bunuh diri. Ternyata memiliki uang atau kekayaan melimpah tidak jamin seorang merasa sukacita. Karena uang tidak bisa membeli damai sejahtera. Seperti kita dengar kemarin pemain top bola namanya siapa? Diego Maradona. Umur 60 tahun meninggal. Dari Argentina. Kenapa dia bisa terpengaruh obat-obatan? Termasuk kokain. Kenapa? Karena dia ngerasa puas hidupnya. Ngerasa selalu tidak bersyukur. Selalu pandangin lain terus. Banding-bandingin hidupnya. Punya istri bandingin. Punya orang punya mobil bandingin. Orang hidupnya gak selalu bersyukur. Hingga dia gak kuat. Dia minum obat terlarang. Namanya kokain. Hingga pendarahan otak kena. Sampai negara Argentina hormatinnya bergabung nasional sampai 3 hari. Orang sampai kata. Maradona adalah gol tangan Tuhan waktu dia lawan Inggris tahun 86. Dia menang. Ada seperti ada tangan yang golkan. Inggris sampai protes. Tapi tetap wasit bilang yang benar. Jadi kita yang orang udah percaya. Kita gunakan waktu kita, jangan kita buang sukacita kita. Mungkin situasi tidak mendukung, mungkin. Tapi di kata firman di 1 Korintus 5 ayat 16 dikatakan bersukacita senantiasa. Harus selalu gembira. Selalu gembira, chang chang silo.
Kalau kita mau selalu pikirin masa lalu, kita nggak bisa balik. Pikirin kekhawatiran tidak bisa selesai. Mata kita tertuju pada Tuhan. Tuhan agar kita senantiasa memiliki sukacita dengan skala apapun. Entah itu susah, entah itu senang, punya duit, atau bokeh. Karena sukacita adalah kekuatan untuk menghadapi situasi tantangan hidup. Kalau kamu punya sukacita, kamu hidupnya kamu yakin. Gue akan hidup maju terus. Jadi kita hidup itu harus menjadi pemenang. Saya umur 72, saya bilang saya mau apa yang saya bisa berkatin pada Tuhan. Saya berencana saya mau adakan baksos lagi. Kalau nanti sudah tidak larang pemerintah, saya adakan baksos lagi. Kasih orang susah makan. Saya ke daerah lagi. Jadi apapun kunci untuk tetap mengalami sukacita adalah semula dari pikiran kita. Jadi kita punya sukacita bahwa kita akan menang. Kita punya sukacita. Pertama, kita harus tanam sukacita dalam hati kita. Amsal 17 ayat 22 dikatakan apa? Orang hatinya gembira, adanya penyakit hilang. Itu Mazmur katakan 17:22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Katakan pada dirinya, silo tesin ciu silang yau. Orang sukacita, segala penyakit hilang. Tergantung kita punya sukacita nggak hidup kita. Kalau orang yang punya sukacita, standby di rumah, kita gembira, bisa lebih dekat sama keluarga. Orang yang bersukacita, masa bergembira, bisa main sama cucu-cucu kita, anak-anak kita. Saya suka cita loh, Sabtu anak saya cucu saya nginep. Karena saya lagi khotbah, saya kalau tidur itu seperti putar-putar. Dia tendang kepala saya, dia tendang badan saya. Kadang kakinya masukin ke baju saya. Saya bersuka cita, karena saya punya cucu yang lucu. Saya nikmatin. Kita gembira bisa bantu keluarga, kita bersuka cita, kita bisa tolong saudara kita. Kita gembira masih ada orang tua kita. Gembira gak kita? Jangan bilang orang tua kita suka marah. Orang tua kita gak bisa begini. Kita gembira gak bisa dipakai Tuhan melayani pekerjaan Tuhan, bisa main musik. Bisa bersih-bersihin gereja. Kalau saudara selalu suka cita, saya jamin segala penyakit dalam saudara hilang. Dokter suka bilang, lu sakit apa? Ya lu penuh damai dong, penuh sukacita. Kedua, kita gunakan pikiran kita yang positif hidupnya. Pikiran selalu mengganggu kita, hidup kita. Tadi kalau Filipi 4 ayat 8 dikatakan apa? Saudara semuanya benar. Kita harus bangga semua, jangan saling kesalahan orang lain. Kita harus semuanya mulia. Jangan kita suka gosip ngomongin urusan orang lain. Itu. Semuanya suci, jangan anggap kita paling suci, orang lain juga suci. Semua yang manis, kita juga rasakan orang itu juga hidupnya ada manis. Kamu kalau bisa suka cita, dikasih makan kerupuk sama kita manis, kamu rasanya nikmat. Aduh enak loh, karena bisa tambah 2 piring. Tapi kalau kamu hatinya punya dengki, punya kesel, punya kecewa, dikasih makan yang paling top. Haisom sama Ichi. Haisom kan mahal, makanan yang mahal. Tapi kamu gak bisa makan. Karena pikiran kamu kosong. Kamu pikiran kosong, kenapa begini, kenapa gua gini. Kamu lagi gak sadar, kamu sendok sayur pun bisa sendok ke hidung. Karena pikiran kamu sudah melayang-layang. Kalau kita punya hati, pikiran kita selalu positive thinking. Semuanya kita senang dengan baik. Yang kita gampang masuk dalam hati. Walaupun orang ngomong apa, ngomong kita jelek, kita bersyukur. Kita jelek masih ada istri. Kita jelek masih ada orang mau suka kita. Apa itu saya suka bilang, kata-kata yang negatif masuk kanan. Buang kanan, jangan masuk ke kiri. Sakit kepala, kasih ke kiri kita liwat. Gak ada orang yang selalu bisa ngomong
hebat diri kita sendiri, harus kita pikir positif. Gua hebat. Pandangan pikiran sudut yang baik. Saya bersyukur loh, saya punya orang tua, saya bisa hari ini saya bisa jadi besar. Kamu rasanya selalu bersyukur. Karena kalau kamu gak ada orang tua, kamu lahir di mana? Di batu. Enggak kan? Saya bersyukur loh, saya punya istri, bisa buat saya makanan. Telur goreng, pasang kacang manis. Selalu bisa bersyukur hidup kita karena kita punya sukacita. Bersyukur punya istri, malam-malam bisa komunikasi, tukar pikiran. Bersyukur saya punya anak-anak yang selalu nakal, lari sini, lari sana. Buat rumah saya rame. Kalau orang yang bersyukur, saya suka bilang sama teman saya, orang tua. Kamu harus bersyukur, kamu udah punya pendamping tua loh, laupan loh. Kami bersyukur loh, kamu punya cinta tua, lau air. Kami bersyukur loh, kamu punya laucian loh, kesehatan. Banyak orang gak bisa jalan. Kamu bersyukur loh, kamu punya rumah biar jelek-jelek rumah kamu sendiri. Yang pikiran kita positif, terjadi mujizat. Kita bersyukur. Ketika kita punya harus bersuka cita mempunyai Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Seperti Mazmur, Daud bagaimana dia terjadi, dia tetap pakai pujian-pujian dalam Mazmurnya. Dikatakan dalam firman Mazmurnya. Dikatakan dalam firman 47 ayat 3 dan 4. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat. Dia bilang raja yang besar di seluruh bumi. Karena dia tahu semuanya ciptaan Tuhan bukan ciptaan kita kok. Saya suka bilang sama teman saya, kamu jangan sombong. Karena kamu punya rumah 100, punya rumah ada 1 hektar, pulang 2 kali 1. 2 kali 1. Lu jangan pulang paling hebat, lu punya mobil mewah lu. Mobilnya yang termahal di dunia ini terus 100 M, kamu pulangnya naik ambulan. Apa yang disebut? Ya bahwa kita punya amal kita, nama kita. Di mana kita berbuat baik, disitulah anak-anak kita, mantu-mantu kita diberkati limpah. Kita harus bersukacita. Tuhan yang dahsyat sudah memberikan kita seluruh anggota tubuh kita. Semua ditata dengan baik tubuh kita. Dikasih mata, palanya termuda. Dikasih hidung, dikasih lidah. Coba mata kamu tidak bisa sensor. Kamu salah lihat sensornya. Orang lain kamu lihat istri kamu, sensor lain. Anak orang sensor kamu nggak dikasih sensor, kamu nggak tahu anak kamu. Tahu anak tetangga. Betul? Kamu dikasih sensor, bisa lihat. Oh ini loh kembang bagus. Kamu dikasih sensor hidung kamu bisa aduh ini wangian loh. Oh bisa kasih sensor ini asap loh, bulan-bulan nanti itu. Kan kasih kamu luar biasa. Coba dikasih giginya. Kanan 3 meter, sebelah 2 meter. Lari malam-malam ini adalah bola kan. Betul? Dikasih rata semua disusun rata. Gigi itu udah mahal. Karena gigi saya udah tua nih, sudah copot kalau ditanam gigi bukan murah. 1 gigi dia tanam untuk 17 juta. Mahal. Betul, semua kamu dikasih free. Dikasih bebas free karena kamu suka cita. Dikasih mata kamu bisa lihat dulu itu. Pacar gue dulu, gue pilih gak salah. Bisa gak kita gunakan Tuhan berikan pada kita? Selalu pakai berukur yang Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang dahsyat. Kita diberi lidah, kita bisa makan enak. Cara asam misalnya asam enak, betul? Dikasih makan bakmi rasanya enak. Dikasih makan bakmi ada sambal pedasnya, bisa makan lidah kita rasa pedas. Pedas. Kita bisa bersyukur nggak itu ya Tuhan kasih kita aja anggota depannya kita udah bersakat dalam harga. Kenapa kita mau bersuka cita? Kalau bandingin, kenapa gue begini?
kenapa gua begini, kenapa gua begini, kenapa. Mau Tuhan meminta kita introspeksi diri kita menjadi yang baru, menjadi dirubah. Tapi kadang lagi COVID ini, kamu harus putar otak kamu, putar pikiran kamu, gunakan ini, gunakan ini, belajar ini, belajar digital. Ke belakang saya. Lagi kadang ini kamu mesti buang. Ada buang gak urusin, ada lagi cari lagi. Kita gak boleh mundur dalam keadaan apapun. Kita gak boleh takut. Nanti kita tidak takut. Kalau kita pikir positif thinking, terjadi positif. Hidup kita selalu berasa bersyukur bahwa ada Tuhan yang dahsyat menolong kita, membantu kita. Saya rasa saya bersyukur, saya nggak ada uang, nggak saya ada tukang cukur yang hebat, saya free cukur nggak usah bayar, bagus ke bagus, saya rasa saya bersyukur udah bagus. Nah, karena kita bersyukur. Biasa saya pergi cukur ke Kelapa Gading, kalau saya ini saya udah syukur, ada nyonya saya yang tercinta di cukur saya, buat kabar saya nggak bersyukur, saya bersyukur saya dapat bimbingan. Kalau saudara hidupnya selalu bersyukur, punya anak bersyukur, dikasih cuma-cuma Tuhan bersyukur, sebesar apapun, ingat baik-baik, yang saudara alami, serahkan sepenuhnya pada Tuhan, Dia pasti sanggup menolong kita karena kuasanya tidak terbatas. Modalnya apa? Bersyukur, sukacita, semangat, modalnya. Berani dapat berkat kasih orang tua kamu yang ada, kamu gak bakal habis. Kamu punya hati suka menolong orang yang susah, kamu gak bakal habis. Kamu berasa kamu sudah diberkati, merasa bersyukur, saya punya kerjaan, saya bersyukur. Saya punya anak, saya bersyukur. Hati kamu punya damai, sukacita, berkat akan turun. Di mana juga tak tahu. Terus ke belakang saya, persoalan datang, kamu jangan mundur. Pasti di situ ada berkat tersimpan. Beliau berkat tersimpan. Atau 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, percobaan yang kamu alami ialah percobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia karena Ia tidak membiarkan orang dicobai melampaui kekuatan. Orang nggak tahu apa yang terjadi. Saya pun nggak tahu terjadi. Apa yang terjadi saya? Kemarin aja mobil saya taruh di depan mobil. Mobil saya taruh di depan rumah. Orang mobil mundur minggu yang lalu. Mobil saya cabut. Depannya kapnya habis. Dia bilang apa? Tetangga. Saya udah harus kasih sayang. Yang kabak ibu-ibu mundur mobil. Karena masih belum diganti dapat asuhan ini itu diganti. Aku bilang apa? Nggak tahu kita terjadi apa yang terjadi. Ingat baik-baik. Tetap bersukacita. Masalah adalah yang proses pendewasaan kita. Kalau kita punya sukacita, hati kita diproses. Kita tambah kuat, oh begitu, baru jatuh. Gue gak akan jatuh lagi. Gue dulu begini karena gue tahu gue punya salah, gue gak mau lakukan lagi. Jadi kita diproses untuk merubah kehidupan kita. Apa dikatakan ayat 23 ayat 10? Jika kita diizinkan mengalami masalah, berarti Tuhan sedang mendidik kita supaya kita makin dewasa dalam iman. Jadi tetap bersukacita seperti dikatakan. Ayat 23 ayat 10 dikatakan, karena Ia tahu tujuan dalam hidupku, saat Ia memuji aku timbul seperti emas. Kalau kamu diproses terus, kamu kabarin kamu lain dari kamu lain. Tapi saya bisa melihat itu proses. Tuhan proses saya. Ajar saya sabar. Ajar saya merendahkan diri. Ajar
Tapi sekarang saya belajar untuk dekat Tuhan. Mau dipasang kita. Sampai saya pernah dikatain. Lebih waktu 20 tahun. Kamu udah bangkrut, David. Kamu jadi pendeta gak ada kerjaan. Salah hati sedih. Gua gak bangkrut, gua lepas pusat. Gua jadi pendeta, gua gak bisa jadi teman lu. Salah hati saya. Tapi yang sekarang dia bilang saya begitu, sakit-sakitan. Tapi ketemu saya panggil, Boksu. Panggil sendiri sampai saya kaget. Saya mau bertobat Pak. Saya udah gak ingat masa lalu omongan dia bilang saya minta salah Pak, saya gak tahu Pak. Saya gak ada ingat. Itu orang punya kata-kata yang jelek saya gak masuk ke dalam. Rugi. Itu sukacita saya. Karena hidup kita seperti bola, berputar terus naik ke atas, naik ke bawah sampai kita dunia ini sedang kita belajar jalan, sedikit belajar jalan terjatuh, terbangun. Kita nggak tahu apa yang dalam kehidupan kita nggak tahu. Kita nggak tahu apa yang terjadi, nggak tahu. Bisa yang tabah mana saya nggak tahu. Tapi kalau kita perlu cita-cita, kita akan membawa rumah kita menjadi terang. Kita akan membawa rumah kita menjadi istana. Kita akan membawa badan kita semua sehat. Kalau kamu marah-marah terus, siapa mau tinggal sama kamu? Di rumah dimoli terus, bukannya sudah modong terus. Siapa mau dekat sama kamu? Umar gede sekali selangit 2000 meter, tiap hari gak ada sukacita. Dimoli terus, rumahnya itu seperti neraka. Rumahnya kecil pun 10 kali 5, tapi punya sukacita, ketawa, bercanda. Rumahnya seperti istana. Sukacita, gak bisa dulu. Yang bisa kita sukacita, kita banyak dengar firman. Yang kita bisa sukacita, kita percaya bahwa Allah itu bekerja dalam kehidupan kita. Kita bersukacita, kita membaca Alkitab yang Tuhan tunjuk firman Tuhan. Gak boleh kita katakan orang itu lebih hebat, orang itu lebih curang, orang itu lebih hebat, orang itu lebih ini. Enggak. Kita hebat. Semuanya hebat. Kita harus memuji diri kita bahwa kita hebat. Kita belajar. Saya bilang sama istri saya, mana saya ngomong istri. Aduh sekarang anak-anak saya ajak saya makan anak-anak. Saya bilang, kalau saya ajak ini makan, anak ini makan. Saya bilang karena kita ada apanya kita tuai, kita akan terimanya. Apa yang kita tabur, kita akan terima tuaiannya. Kita tabur mangga, keluarnya mangga kan, bukan keluarnya duri. Kita tabur durian, tuaiannya durian. Kita tabur sayang orang tua, anak-anak saya. Saya bersyukur, saya punya 3 anak itu sayang luar biasa. Saya juga kesaksian dengan teman-teman saya. Saya sudah bersyukur punya anak, saya mau makan apa, anak saya udah siapin. Saya kantor saya kosong, anak saya yang isiin. Saya bersyukur, saya mau lihat jam, mau lihat sepatu, mau lihat apa yang saya suka, anak saya udah beliin. Karena apa yang saya tabur menjadi tuaian saya beli. Jadi, karena tiap orang tua saya doyan makan, orang tua saya itu dulu papa saya paling doyan Haisong. Itu dulu paling mahal, makannya termahal, sekarang juga mahal. Kalau di angka itu mahal. Satu mangkok bisa 1 juta. Zaman dulu 150.000. Zaman dulu. Kalau saya harus pulang dari gereja, saya antar papa saya jemput papa saya bawa dengan sukacita, ajak dia tiap minggu makan. Saya bisa dekat, bertobat karena perbuatan kita kepada orang tua kita. Saya kuat loh, saya kasih orang tua saya. Sehebatnya orang tua saya penuh sukacita. Waktu saya lagi susah, saya lagi gak ada uang,
Orang tua saya kan pengusaha yang luar biasa, sukses. Toko 3, pabrik 1, mobil, bus banyak. Saya susah, saya keluar karena saya tak ada uang sendiri. Saya naik motor, saya dapat uang leceh dulu 50 perak. Saya kasih orang tua saya. Ini saya lagi ada duit, belum mulai. Orang tua saya puji saya. Kamu hebat, kamu sukses, kamu luar biasa. Saya salut sama orang tua saya. Anak kasih sekecil pun dia bisa bawa sukacita memuji anaknya. Terakhir, dia saudara saya satu yang lumayan, paman saya, orang pakai kutong saya lumayan sukses tuh. Waktu dia mau pergi Amerika, keliling dunia. Keliling. Apa saya tahu mukanya suram, dia mau. Tapi dia nggak ada uang. Saya ambil, saya beli uang 10.000 US, saya kasih. Belum pakai. Nah, disitulah saya tabur duanya saya. Saudara-saudara bersukacita, saudara masih punya orang tua. Saudara-saudara sukacita masih punya suami. Saudara sukacita masih punya istri. Gunakan kesempatan sukacita itu, taburkan kepada keluarga kita. Jangan kita taburkan hal-hal yang negatif. Kita hidup seperti pohon. Kalau kita taburkan sukacita, kita penuh dengan Roh Kudus yang beri kekuatan penghiburan pada kita. Oleh karena itu, marilah kita jalan dengan penuh sukacita, karena kita punya Tuhan yang dahsyat, Roh Kudus yang kuasa menopang kehidupan kita. Apa yang kita terjadi? Kamu lihat perusahaan-perusahaan yang zaman sekarang yang terkenal online tour yang terkenal. Mungkin William tahu Expedia tour yang terkenal di dunia. 3.000 orang di PHK. Lion Air 3.000 di PHK. Dalam masalah ini kamu kalau nggak bangun, nggak sukacita, kamu kalah dalam keadaan. Tuhan memberkati. God bless you. So, ya, begitu besar kasih-Mu Tuhan. Ajar kami selalu bersukacita, beri kami kekuatan. Kami tahu perisai dari-Mu. Berilah kami pertolongan, berilah kami berlian dalam hati kami. Kami selalu ajar kami selalu bersyukur dalam segala hal. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Begitu besar kasih-Mu pada kami. Engkau yang jamah dunia ini jauh dari bencana alam, gempa, bumi kebangjir, angin topan, tsunami, virus COVID-19. Engkau yang cabut segala malapetaka dalam bumi ini. Engkau juga jamah negeri kami yang kami cintain, Indonesia, Sabang sampai Merauke. Berilah negeri kami menjadi negeri yang luar biasa dipimpin oleh Bapak Jokowi dan Amin. Berkatinlah negeri kami, berkatin keuangan kami, berkatinlah ekonomi kami. Berilah kesehatan pada presiden kami dan pembantu-pembantunya. Terima kasih Tuhan, sebenarnya kami akan kembali. Bukalah pintu sorga-Mu. Berilah anak-Mu yang bekerja, beri pekerjaan yang baik. Anak-Mu yang usaha, berikan usaha yang luar biasa. Anak-Mu yang sekolah, berikan sekolah yang luar biasa. Berilah damai sejahtera, sukacita, kemenangan dalam nama Yesus. Kami rindu jamahan-Mu, urapan-Mu. Berilah kami sukacita dalam kehidupan kami yang ini. Berilah kami berkat yang melimpah-limpah. Roh Kudus yang hadir pada siang ini sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kami. Kami terima berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan yang percaya katakan amin. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui rekening Mari mengikuti doa bersama untuk bangsa, untuk negara,
pemimpin negara, para dokter dan para perawat, serta staf medis. Mari kita berdoa juga agar COVID-19 dapat segera selesai, sehingga kita dapat berjumpa kembali pada persekutuan ibadah di gedung gereja. Saudara dapat menyiapkan roti tawar atau roti sobek dan sirup anggur atau minuman berperisa anggur untuk perjamuan kudus yang akan dilayani oleh. Saudara juga dapat membagikan link YouTube ini ke kerabat dan media sosial. Sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.